Tapi Bapak-Bapak, yang di belakang kami harap untuk bisa maju merapat karena kajian kita interaktif dan butuh praktek. Biar enak nanti geser-geser mic-nya, jadi kami mohon kesediaan untuk sedikit merapat, gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini menjelang beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan puasa, berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya dan ampunan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa sikoh menjalani sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk orang yang Allah senantiasa berikan kita hidayah agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Sama halnya seperti doa yang selalu kita panjatkan minimal 17 kali dalam sehari. Doanya yakni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Ya Allah, teruslah berilah kami ini hidayah agar kami selalu berada di jalan yang benar. Maka dari itu Al-Fatihah itu menjadi suatu rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Terima kasih, Mak. Yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Apabila Al-Fatihah ini kita tinggalkan, maka tidak sah salat kita. Di Al-Fatihah tersebut ada doa yang benar-benar bagus untuk kita, yakni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, agar karena jalan kebenaran itu cuma ada satu, sedangkan jalan yang lainnya adalah jalan yang menyimpang. Makanya itu Allah dan Nabi Muhammad mengajak kita untuk senantiasa mengatakan doa ini ketika sholat. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan-jalan para sahabat dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah istiqomahkan kita berada di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan terakhir nampaknya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Karena nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan, libur ya Pak ya? Ya kan libur. Jadi libur, ini penutup kajian pekanan kita. Kembali di setiap pekan yang kedua, insya Allah kita akan belajar tentang tajwid, bedah ilmu tajwid, dan sedikit praktek pada beberapa makharijul huruf. Karena saat ini kita sedang fokusnya di makharijul huruf, di kesempurnaan huruf beserta sifatnya, maka perlu sedikit banyaknya praktek. Sedangkan ingin bapak-bapak belajar lebih lanjut, boleh menemui majelis-majelis tahsin yang diadakan mungkin bisa sepekan 2 kali atau sepekan sekali. Itu lebih membantu untuk hal praktek ketimbang pertemuan kita. Sedangkan di pertemuan kita ini kita sedikit bedah ilmu-ilmu tajwid yang sudah pernah kita pelajari mungkin, dan memperdalamnya seperti itu ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit ulas kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, karena menurut saya mengulangi pelajaran itu sangat penting. Layaknya sebuah pisau, layaknya sebuah senjata tajam yang harus senantiasa diasah. Semakin banyak diasah, maka semakin tajam. Begitu pula dengan ingatan kita, semakin banyak kita mengulang sebuah pelajaran, maka kita akan semakin kuat dan daya tangkapnya juga semakin tajam. Seperti itu ya. Kita ulangi dari makharijul huruf karena kita belajar dari hal yang paling mendasar sekali. Makharijul huruf, kita mulai dari makhraj yang ada di tenggorokan. Makhraj yang ada di tenggorokan itu ada 3 titik, paling bawah, tengah, dan paling atas. Ini anggap saja tenggorokan kita. Tenggorokan yang paling bawah atau lebih tepatnya di pita suara. Ya, di pita suara kita ada 2 makhraj, yakni makhraj hamzah dan juga ha.
Kemudian naik lagi, itu makhrajnya berada di tengah tenggorokan, tepatnya itu di katup epiglotis. Katup epiglotis itu adalah tempatnya memfilter mana udara, mana makanan. Jadi ketika makanan masuk nanti difilter, maka ketika udaranya masuk difilter agar tidak salah masuk. Yang masuk ke paru-paru adalah udara, yang masuk ke lambung adalah makanan dan minuman. Itu namanya katup epiglotis yang bertugas. Nah, di katup epiglotis itu ada dua makhraj, namanya makhraj ain dan makhraj ha. Naik lagi di ujung, ini ujung tenggorokan ada dua makhraj, yakni makhrajnya ghain sama huruf o. Ini dia makhraj yang ada di tenggorokan dan sudah pernah kita bahas di awal-awal pertemuan. Sekarang kita melanjut ke makhraj yang selanjutnya. Ini makhraj yang berada di lisan atau makhraj yang berada di lidah. Ini adalah gambaran langit-langit kita ya. Ini lidah kita. Ini lidah kita. Anggap saja ini seperti lidah ya. Maaf. Walaupun gambaran saya tidak bisa bagus, kurang lebih seperti ini. Yang paling jauh itu ada makhraj namanya qaf. Bukan ujung ini, bagian pangkal lidah kita naik ke atas itu bertemu dengan makhraj qaf ya. Kemudian di depannya nanti ada makhraj kaf. Ini mirip makhrajnya berdekatan. Yang pertama qaf paling jauh, maju dikit itu ada kaf. Yang bedakan apa? Kalau ko itu dia udaranya tidak keluar. Aku. Kalau misalnya kaf udaranya keluar. Ak. Nah, itu namanya udara yang keluar atau disebut juga dengan hamas. Nah, bedanya di situ. Kalau qaf nggak ada hamas, kaf ada hamas. Kemudian yang sudah pernah kita pelajari itu ada di tengah tenggorokan. Ya. Ada di tengah tenggorokan. Ini ada 3 makhraj yang sudah pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat Bapak-bapak? Ya, makhraj pertama namanya jim. Jadi tengah lidah ngangkat ke atas. Aj. Seperti itu. Selain makhraj jim, ada juga makhraj ya. Kemudian ada juga makhraj shin. A'udzu billahi minasyaiton. Ketika Bapak-bapak mengucapkan minasyaiton, itu yang bertemu adalah lidah tengahnya naik ke atas. Ya. Yang nempel itu cuma makhraj jim. Yang benar-benar nempel. Aj. Tengah lidahnya nempel ke atas atau dibenturkan. Aj. Karena dia kol-kolah, dibenturkan. Aj. Sedangkan ya dan shin itu naik ke atas tapi nggak benar-benar sampai nempel, tapi dia naik ke atas. Kalau nempel dia nggak bisa keluar hamasnya, nggak bisa. Dia naik sampai sedikit celah sehingga keluarlah hamas di situ. Huruf shin. Atau kalau misalnya orang-orang dulu, guru-guru kita dulu itu mengajarkannya kayak ngusir ayam, hush. Atau ngusir kucing, hush. Nah, seperti itulah huruf shin. Selesai kita dengan tengah tenggorokan, kita juga sudah pernah mempelajari makhraj yang namanya dod. Makhraj dod itu dia bentuknya dari tengah sini, dari sini sampai sini. Kurang lebih sampai sini dia bertemunya itu. Ini ada makhraj namanya makhraj dod. Yang bertemu itu bukan tengah, tapi tepi. Jadi kalau misalnya lidah kita, tepi yang kanan, tepi yang kanan sebelah sini sama tepi yang sebelah sini. Bapak-bapak bebas menggunakan yang mana. Tepi yang kanan boleh, tepi yang kiri juga boleh. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Asalkan dia menempel ke di sini kan gigi kita. Ini gigi kita, ini gigi. Ini kan ada seperti ini kurang lebih. Nah, di daerah, maaf gambaran saya kurang jelas. Ini kan gigi geraham kita, gambarannya dari depan ya, ini gigi geraham. Nah, di sini ada langit-langit. Nah, di sini. Nah, nempelinnya di situ. Jadi di gigi nempelin ke
bukan yang untuk ngunyahnya ya, bukan yang untuk ngunyahnya. Kan untuk ngunyah itu dia untuk ngunyah yang sebelah sini, maka di daerah sini yang ditempelkan. Itu huruf bold. Yang ditempel adalah tepinya, tepi kanan maupun tepi kiri. Karena dot itu mempunyai sifat khusus yang namanya istitolah, jadi suaranya memanjang. Jadi nah, ada seperti itu. Itu ciri khas huruf dot. Suaranya memanjang. Sekarang kita masuk ke makhraj yang baru. Kemarin sudah selesai di makhraj dot. Bapak-bapak bisa dibuka di halaman 15. Kita masuki makhraj yang terbaru. Nama makhrajnya adalah makhraj ro. Makhrajnya ro. Sudah dapat halaman 15. Kalau tadi di sini tengah, makhraj ro itu tempatnya di sini dia. Di sini ada ro, ada nun, ada lam. Berdekatan mereka. Saya kurang jelas secara spesifik antara yang jelas entah urutannya lam dan ro atau ro dulu baru lam atau lam dulu baru ro, tapi banyak versi yang saya temukan di beberapa kitab. Saya tanya ke Ustadz Fulan, katanya kalau misalnya ngurutin jim sin ya, habis itu di tengah maju dikit itu ketemu ro, nun, lam. Ketika saya tanya sama guru yang lain, ada juga mengatakan lam dulu bukan ro, tapi lam, nun, baru ro. Itu banyak versinya, cuman kurang lebih mereka sebenarnya makhrajnya berdekatan. Ya di sinilah makhrajnya. Nanti yang membedakan itu bukan benturan di sininya, tapi bagian lidahnya nanti yang akan membedakan mana huruf ro, mana huruf la, mana ro, mana la. Itu yang akan membedakannya. Masuk ke halaman 15. Makhrajnya adalah punggung lidah bertemu dengan langit-langit. Ini punggung lidah itu berarti daerah sini ya. Ini kalau misalnya lidah kita, ini kan ujung, ini ujung, ini daerah ujung. Punggung itu daerah sini nih. Punggung itu daerah sini. Nah, kalau ujung lidah kita di sini, ini ujung. Punggung itu agak ke belakangan dikit. Nah, kurang lebih di sini. Jadi daerah sini membentur ke sini, nempelnya ke sini. Ada huruf ro. Punggung lidah bertemu dengan langit-langit. Wargha yudanihi li zohrin adkhulu. Seperti itu. Huruf ro itu memiliki beberapa sifat. Kalau di buku bapak-bapak di situ tidak ada ya, maka kami tambahkan di sini. Huruf ro itu memiliki sifat yang pertama jahar. Sudah pernah kita di keterangannya di halaman 14 sampingnya itu ada tulisan ya, jahar. Jadi kayaknya ibunya nggak ada, jadi saya tulis agak bawah di sini ya. Ada namanya sifat yang pertama pada huruf ro, namanya adalah jahr. Jahr lawan katanya adalah hams. Ya, jahr lawan katanya adalah hams. Ada jahr, ada di sini hams. Ya, ini yang mengalir, ini yang tertahan. Kita ulang-ulangi materi ini, hams jahr, ya. Nah, dari sisi udara yang keluar ya. Udara yang keluar itu namanya jahr. Kalau udara yang tertahan namanya hams. Oh maaf, saya kebalik. Kalau yang tertahan namanya jahr, kalau yang keluar namanya hams. Saya kebalik, maaf. Nah, seperti huruf dot yang di samping itu, dot itu suaranya tertahan. Seperti itu. Kalau yang contoh udara yang mengalir itu adalah huruf shin. Kita contohkan ke shin aja ya. Shin ini hams, jadi udaranya kerasa. Kalau bapak-bapak ngomong ash, ini ada udara yang kena di sini. Ash. Sedangkan huruf ro itu huruf yang jahr. Jadi dia ketika bapak-bapak mengucapkan ero. Coba boleh dites sendiri-sendiri di mulutnya. Ero. Kira-kira ada udara yang keluar tidak? Ero. Kalau udaranya tidak keluar, tidak sederas ash. Perbandingan sama shin coba.
ash, satu lagi aru, satu lagi ash, satu lagi aru. Ah, pasti beda. Kalau ash udaranya berasa banget di tangan, sedangkan huruf ro itu nggak kerasa udaranya. Maka itulah dia dinamakan huruf hams. Ada lagi namanya suara. Ada suara yang tertahan, namanya itu adalah saya lupa. Namanya syiddah, maaf. Ada namanya tadi udara ya. Kemudian ada namanya suara. Suara yang tertahan itu namanya syiddah. Suara yang mengalir namanya rohawah. Maksudnya bagaimana tertahan atau tidak itu? Contohnya huruf shin. Itu Bapak kalau misalnya udaranya Bapak alirkan, suaranya dialirkan, itu bisa sampai panjang. Ash. Mau kuat-kuatan, tergantung napas Bapak kuatnya seberapa. 1 menit bisa. Ash. Kalau suara yang tertahan bagaimana? Yang syiddah, huruf ba. Ab. Bisa dipanjangi seperti ash. Ash. Ba nggak bisa. Ab. Ab. Sudah. Tertahan dia. Suara yang tertahan bukan? Ah, itu namanya huruf syiddah. Huruf ro itu bukan syiddah, bukan juga rohawah. Ada istilah baru namanya, khusus huruf ro. Namanya adalah bainiyah. Nah, huruf bainiyah ini adalah antara mengalir dan tidak mengalir, tidak juga tertahan. Tidak mengalir dan juga tidak tertahan. Inilah huruf ro. Namanya bainiyah. Nah, jadi dia secara udara ketika mengucapkan L itu dia tertahan, nggak keluar udaranya. Kalau misalnya dibilang syiddah nggak bisa, dia bisa kita panjangkan, nggak kayak ab langsung berhenti, ab langsung berhenti. Kalau ro nggak, nggak kayak ab langsung berhenti, ab. Kalau ash bisa kita panjangkan, ash. Kalau ab nggak bisa kita panjangkan, ab. Bisa dipanjangkan, ab. Nggak bisa. Huruf ro bisa. Jadi dia kalau misal dibilang tertahan nggak bisa. Tapi berarti rohawah dong. Berarti dia suaranya bisa mengalir dong. Pengucapan huruf ro nggak boleh dipanjang-panjangkan seperti huruf shin. Kalau shin bisa bapak-bapak mengatakan bis atau minash agak sedikit panjang. Bainiyah tidak boleh lebih panjang dari rohawah. Dia harus lebih sedikit. Maka dari itu ro itu punya sifat khusus, namanya adalah takrir. Nah, jadi selain dia punya sifat bainiyah, selain dia punya sifat jahar, ada sifat khusus namanya takrir. Takrir dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya pengulangan. Itulah namanya takrir. Nah, khusus huruf ro ada nama istilahnya takrir. Sebenarnya ada lagi namanya infitah. Infitah itu berarti lidahnya nggak naik atau terbuka. Kemudian satu lagi ada namanya izlaq. Izlaq dan ismat itu nggak masuk dalam tatanan tajwid, tapi masuknya dan kaidah bahasa Arab. Nggak perlu dipelajari sebenarnya, tapi cukup tahu dia hurufnya izlaq. Jadi sama satu lagi ada contohnya namanya inhiraf. Nah, ini huruf ro ya. Ada sifat takrir, ada sifat inhiraf, ada sifat jahar dan bainiyah. Takrir insya Allah mudah dipahami. Takrir itu artinya pengulangan, ya. Takrir ini berarti pengulangan. Jadi kayak kita ngomong r. Jadi nggak bisa sekali r, tapi dia harus ada diulang sedikit. 2-3 kali. R. Seperti r. Tapi nggak benar-benar dirohawahkan jadi nggak boleh. Sedikit saja dia. Itu namanya takrir. Makanya dia pembatas. Takrir itu dia pembatas biar nggak menyeleweng sampai ke rohawah. Nggak sampai tapi bukan tapi seperti itu. Satu lagi ada nama sifat inhiraf. Inhiraf itu ada di huruf lam dan ro.
Saya tadi sempat nyari gambarnya. Kalau bapak-bapak tergabung di grup IKLP, saya share ya. Ini maksud makna dari inhiraf. Mana sih IKLP? Nah, di situ ada gambar inhiraf. Inhiraf itu adalah nggak bisa, belum kekirim ya. Ya, nanti proses. Inhiraf adalah menyimpangnya suara huruf karena tidak sempurna mengalirnya dikarenakan jalannya itu terhalang oleh lidah. Jadi inhiraf adalah suara yang menyimpang. Ya. Suara yang menyimpang, maksudnya menyimpang bagaimana? Kalau bapak-bapak ada tergabung di grup IKLP, bentuk lidah kita itu, gambarkan di sini. Saya tidak pintar menggambar, makanya saya carikan gambar itu. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada lidah kita. Inhiraf itu suaranya alirannya kayak gini. Jadi dia dari tengah, jari tengah mengerucut jadi satu. Kenapa mengerucut jadi satu? Karena ketika pengucapan huruf ro itu ada sedikit celah. Kalau misalnya bapak-bapak, saya nggak pintar gambar ya, tapi kalau di gambar yang kedua itu ada sedikit celah kecil seperti ini ketika dia mengucapkan itu. Gimana lah itu? Saya tak pandai gambar ya. Itu pokoknya gambar, kalau bapak-bapak buka di itu, dia gambar yang kedua inilah pokoknya. Gambar yang kedua itu adalah celah kecil ketika pengucapan huruf ro. Jadi ketika bapak-bapak mengucapkan huruf ro, itu nggak benar-benar nempel semuanya. Jadi ada bagian kecil di tengah yang nggak nempel. Itulah kenapa dinamakan inhiraf. Ro-nya orang Arab emang seperti itu pengucapan ro-nya. Nggak semuanya nempel. Tidak punggung. Mana sih? Saya belum nulis mahrajnya ya. Jadi dia daerah punggung. Jadi daerah punggung lidah, yakni ini punggung ini ya. Ini namanya punggung lidah. Daerah yang saya bulat ini namanya punggung lidah. Kalau di ujung ini namanya tepi. Dan di sini daerah punggung lidah. Punggung lidah yang nempel itu enggak semuanya nempel, tapi ada celah dikit. Nah, seperti yang digambar yang saya kirimkan itu, ada celah kecil di situ. Itulah yang membuat dia ada sifat inhiraf. Suaranya enggak benar-benar mulus dari punggung lidah. Adanya terhalang oleh lidah, maka suaranya menginhiraf atau menyimpang. Sebenarnya ini cukup pengetahuan saja dan dia benar-benar nggak berpengaruh banget sebenarnya. Cuman cukup tahu kita. Jadi gambaran suara ini tuh seperti ini. Dari tengah mengerucut jadi kecil, dari tengah mengerucut jadi kecil, jadi kecil seperti itu. Huruf ro seperti itu. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung praktek ke huruf ro. Nah, huruf ro juga kenapa dinamakan inhiraf? Karena itu suaranya menyimpang ya, tidak sepenuhnya dia ada yang tertahan karena tengah lidahnya itu harus membuat sedikit celah sehingga suaranya menyimpang. Kita langsung praktek. Huruf ro itu ada yang dibaca tebal, ada juga yang dibaca tipis. Itu kalau tidak salah di catatan bapak-bapak sudah diberikan. Kaidah besarnya kalau misal dia huruf ro berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal. Sedangkan huruf yang berharokat kasroh dibacanya tipis. Ini kaidah gampang umumnya seperti itu. Tapi nanti ada kondisi di mana bahan kasroh tapi dibaca juga harus tebal. Ketika ada kasroh bertemu tebal. Contohnya seperti ini. Irji'i, ro. Pokoknya sebelum atau setelahnya kasroh harusnya dibacanya tipis. Tapi di beberapa kaidah nanti sebenarnya sedikit terlalu kompleks untuk mempelajari ro. Cuman saya berikan gambaran
umumnya kalau dia berharokat fathah atau domah, dia dibaca tebal. Kalau berharokat kasroh, dia dibaca tipis. Cuman terkadang kalau misalnya ro sukun sebelumnya kasroh, harusnya dibacanya tipis. Tapi bisa juga dibacanya tebal. Contohnya di irji'i. Tapi kita nggak bahas itu karena bapak-bapak bakal pusing. Saya juga dulu awalnya juga pusing ketika mempelajari ro tebal dan ro tipis. Jadi kita skip. Cuman yang perlu bapak-bapak tahu, kalau misalnya ro berharokat fathah atau domah dibaca tebal. Kalau dia berharokat kasroh dibacanya tipis. Nah itu udah lebih cukup untuk bapak-bapak ketahui. Kita langsung praktek. Biar kita beda mana tebal mana tipis, itu sebenarnya pengaruhnya di rahang. Kalau misalnya tipis i kasroh. Masih ada yang ingat bagaimana pengucapan huruf yang berharokat kasroh? Dengan senyum ke bawah atau rahangnya ditarik ke bawah kayak senyum joker. Ri. Jadi rahangnya ditarik. Ri. Bukan ri. Tapi dia ri. Lidahnya nggak ada yang ngangkat dan ditarik rahangnya. Ri. Sedangkan itu dia tebal karena lidah belakangnya ngangkat. Jadi gimana cara tebalin tipisnya? Cara tebalinnya lidah di belakang diangkat. Tipisinnya bagaimana? Lidah belakangnya diturunkan. Ri. Jadi yang nempel ke makhraj cuma si punggung lidahnya doang. Punggung lidahnya bagian belakangnya tidak ikut menempel, tidak ikut mengangkat, maaf. Kita langsung praktek. Kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan huruf ro itu adalah ikut monyong. Ro. Agar dia tebal, ikut monyong. Ro. Tidak. Dia tetap di posisi semula. Ro. Karena yang bekerja bukan mulut, yang bekerja hanyalah lidah yang diangkat ke atas, punggung lidah yang diangkat ke atas bertemu dengan langit-langit dengan disisakannya sedikit celah. Ro. Jadi ini nggak ikut ngangkat ya, bukan ro. Jadi mulut tidak ikut bekerja. Lanjut. Jangan ikut mulutnya tapi ir. Jadi ada takrir, ada pengulangan, cuma pengulangannya dikit. Ir sama uru. Beda ya untuk tebal tipisnya. Kita ulangi sekali lagi. Ir uru. Ir uru. Ari. Yang kasrah tipisin. Ari. Iro. Uru. Iri. Yang iri itu dibaca tipis ya. Kalau itu di buku bapak-bapak kelihatan nggak mana yang dicetak tebal, mana yang dicetak tipis? Nggak terlalu kelihatan ya. Karena ini fotokopian jadi nggak begitu terlihat. Cuman yang setiap harokatnya kasroh atau harokatnya i itu dibaca tipis. Kita ulangi sekali lagi. Ir uru. Ari. Iro. Uru. Iri. Boleh kita mulai dari Pak yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Itu tebal itu iru, tapi ir. Nah, kayak gitu.
Nah gitu. Ur. Tebalkan lagi. Iya. Tipisin. Ari. Iya, aru. Oke, huruf ro jangan sampai ikut mulut ke depannya. Ru, aru. Kadang ketika pengucapan a, aru, aru. Jadi ikut maju dan itu sebenarnya bukan salah-salah yang fatal. Cuma kalau misalnya kita bertarik ke masyayikh itu nggak diperbolehkan seperti. Jadi harus stay aru, 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 bukan aru, aru seperti itu. Bukan salah yang fatal karena dia tidak mengubah makhrajnya, tapi dia melakukan gerakan yang tidak diminta oleh makhraj seperti itu saja. Barakallahu fiik. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Ruri ro. Agak ditarik rahangnya ke bawah. Ri. Ruri ro. Ya. Ar. Tebalkan lagi. Aru. 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 Ar. Ya. Ir. Tipisin. Ir. 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 Nah gitu. Ur. Ditebalkan. Ur. 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 Hmm. Ur. Nah. Aru. Ari. Aro. Tipisin. Ari. Aru. Ari. Aro. Iya. Iro. Uru. Iri. Ketika monyong baru yang ikut monyong hanya nama. Uru. Uru. Iro. Uru. Iri. 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 Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Next. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ruri ro. Tipisin. Ri. Ri. Nah, dia cara nipisnya rahangnya ditarik ke bawah. Ri. Ruri ro. Tebalkan ro-nya. Ro. Ro. Bukan ini ro biasa ya. Ro sama ro itu ro. Ro, rumu. Ro, rumu. Ro, rumu. Agak sedikit beda nggak di kuping? Ini harusnya sedikit beda ya. Ro biasa kayak gini. Ro, ro. Ini ro yang tebal. Ro, rumu, rumu. Jadi suaranya kayak menebal gitu. Rumu. Ruri ro. Iya, jangan sampai mulutnya bergerak juga ya. Ro. Ar. 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 Ya. Ir. Tipisin. Ir. 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 Ya. Ur. 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 Tebalkan. Ur. Ur. Ya. Aru. Ari. Tipisin. Ari. Ari. Aru. Ari. Aro. Aru. Aro. Ya. Iro. Uru. Iri. Iri. Tipisin. Iri. Ditarik rahangnya. Iri. Iro. Uru. Iri. Oke, baik. Masya Allah. Next. Itu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ruriro. Yang domah dimonyongkan. Ru. Ruriro. Ro jangan ikut maju. Ro. 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 Bukan ro, tapi ro. Ro. Nah. Ar. Au. Ar. Ir. Ar. Ir. I-nya nggak panjang tapi ir. Ir langsung. Ar. Ir. Ur. Ur. Tebalkan. Ar. Ir. Ur. 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 Iya. Ur. Ur. Nah gitu. Aru. Ari. Aro. Oke, maaf, tapi jangan dipanjangkan ya itu. Aru, ari, aru. Aru. Ari. Aro. Iya. Iro. Uru. Iri. Oke, masya Allah, barakallahu fiik. Next, selanjutnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ru. Ri. Ra. Ro. Ra. Debalkan lagi. Ro. Ra.
Iya. Aru. Aro. Ar. Ir. Ur. Irnya tipisin. Ir. Ar. Ir. Ur. Uro. Ur. Iya. Aru. Hari. Aro. Iya. Ira. Iro. Iro. Iya. Uru. Oke, masya Allah. Selanjutnya siapa? Ari. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ru. Iya benar. Ri. Ri, tipisin lagi. Ri. Ditarik rahnya. Ri. Ri. Nah. Ro. 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 Ar. Aro. Al. Aro. Ar. Ya gitu. Al. Ir. Tipisin. Ir. 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 Nah. Ru. Uro. 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 Ur. Ya, seperti itu. Benar? Yang Aru. iya. Ari. Iya. Ar. Aro. Ar. Aro. Aro. Ar. Ya, lanjut. I. Iro. Iya. Urur. Uru. Uru. Ya. Iri. Iri, tipisin. Iri. Oke, baik, masya Allah. Selanjutnya, Ari boleh. Ru. Iro. Oro. Ro. Lebih dibuka lagi mulutnya. Oro. Ro. Ya. Aro. Ir. Aro. Ar. Ir. Tipisin lagi. Ir. Ir. Ditahan lidahnya, jangan ikut ke atas. Ir. Ir. Nah. Ur. Uro. Tebalkan lagi. Ur. Nah, seperti itu. Uru. Aru. Uru. Aru. Ar. Itu yang kedua bacanya aru. Aru. Ya. Ir. Aru. Ari. Aro. Rohnya tebalkan lagi. Aru. Aro. Iya. Iro. Uru. Iri. Tipisin lagi. Iri. Iri. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruri. Ro. Ar. Ir. Tipisin lagi. Ir. Ir. Ditarik rahangnya ke bawah. Ir. Itu tebal Mas. Iro. Iro. Tapi ir. Ir. Ar. Ir. Ur. Uro. Tebalkan lagi. Aru. Ari. Aro. Iya. Iro. Uru. Iri. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruri. Ro. Ar. Tebalkan lagi. Aru. Ar. Iya. Ir. Tipisin. Ir. 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 Ur. Tebalkan. Uro. Ur. Aru. Ari. Aro. Tipiskan. Ari. Ari. Aru. Ari. Aro. 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 Ya. Iro. Uru. Iri. Tipiskan. Iri. Iri. Nah, seperti itu. Jadi yang bikin tebal tipis huruf itu sebenarnya lidah kita yang belakang ya. Karena ketika kita mengucapkan huruf ro, ini kan si punggung bakal naik ke sini. Nah, ceritanya kayak gini. Si punggung bakal naik ke atas, tapi kalau misalnya dia kondisinya tipis, yang belakang ini dia akan ke bawah. Kalau misalnya dia tebal, yang ini akan naik seperti itu. Jadi seolah-olah kayak membuat kuncupan seperti ini. Kalau misalnya ke bawah tipis, ini berarti landai. Ir seperti itu. Ada lagi bapak-bapak yang ingin coba? Ada, boleh silakan. Ru. Ri. Ro. Ro. Jangan dimonyongkan. Ro. Jangan ro, tapi ro. Ro. Iya. Ar. Tebalkan lagi. Ar. Ir. Tipiskan. Ir. Ir. Iya. Ur. Ur. Iya. Aru. Ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Barakallahu fiik. Next. Ada lagi? Boleh.
Aru. ar, Iya. ir, Ir tipisin. ir, ur, Tebalkan. Ur. ur, Iya. aru, ari, oro, Aru. oro, iro, uru, iri. Oke, barakallahu fiikum. Sedikit kami ringkas bagaimana pengucapan huruf ro berdasarkan makhrajnya dan sifatnya juga. Ro adalah huruf yang punggung lidahnya dinaikkan ke atas, ke langit-langit. Bagian punggung yang mana? Ini kalau misalnya lidah, bagian punggung ini yang saya buletin ini namanya bagian punggung. Jadi bagian punggung bertemu dengan langit-langit dengan adanya sedikit celah di tengah-tengahnya, sehingga huruf ro itu memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama namanya takrir. Takrir itu dia mengulang ada pengulangan di situ, tapi dia tidak boleh banyak-banyak, cukup 2 sampai 3 kali saja. Kemudian ada sifat namanya inhiraf, yakni suara yang mengalir itu tidak benar-benar plong. Dia yang tadinya di sini mengerucut jadi satu titik. Yang tadinya banyak menjulur di seluruh lidah bagian belakang kita, ketika ingin mengucapkan huruf ro, suaranya dia akan mengerucut jadi satu. Karena ro secara tidak langsung memiliki sedikit celah yang menempel, maka seperti yang kami berikan di gambar itu ya. Jadi nggak benar-benar semuanya tertutup, sehingga muncullah dia sifat namanya inhiraf. Selain itu juga ada namanya dia memiliki sifat jahr, yang dimana udara tidak mengalir. Tidak mengalir. Yang mengalir bagaimana? Huruf shin. Berasa banget udaranya di tangan pasti. Kalau orang nggak berasa. Nah, seperti itu. Kemudian dia memiliki sifat bainiyah. Kenapa dinamakan bainiyah? Karena dia tidak syiddah. Contoh huruf syiddah apa? Ba. Suaranya nggak bisa panjang. Berhenti di situ. Maka ro bisa nggak? Nggak bisa. Bukan enggak, tapi dia maka dia dinamakan bukan syiddah. Apakah rohwa? Rohwa itu contohnya shin. Bisa kita manyakan. Itu huruf shin. Huruf ro apakah boleh? Tidak boleh sepanjang itu. Apa kita boleh mengucapkannya? Enggak, itu melebihi kaidah yang namanya takrir. Maka kalau bukan syiddah, bukan rohwa, apa namanya? Namanya bainiyah. Ada 2 huruf, lam dan ro. Karena kita pelajari ro, maka yang kita tahu adalah huruf ro, seperti itu. Masih ada waktu Bapak-bapak? Isya itu kurang lebih jam berapa? Selama ya? Oke. Bisa dibuka di halaman selanjutnya, di halaman 16. Itu makhraj huruf nun. Ya. Huruf nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Huruf. Kalau tadi huruf ro itu dia ada celah kecil, huruf nun itu nggak ada celah kecil, dia nempel. Bener-bener nempel. Nu, ni. Bagian yang nempel pun itu bukan punggung lidah ya, tapi yang bertemu adalah ujung lidah. Oke. Saya hapus atau buat? Kalau saya buat di samping sini, bapak-bapak kelihatan nggak? Apa perlu digeser? Karena ibu-ibu nggak ada, jadi saya geser aja ya. Oke. Huruf nun. Huruf nun itu dari tengah, ini ujung ya. Kalau tadi saya bilang punggung di daerah sini yang saya buleti, ujung itu berarti di sininya. Yang saya garisin ke atas itu namanya ujung lidah. Makhraj nun adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang digusi. Nah, daerah sinilah dia nempelnya. Insya Allah huruf nun itu nggak susah untuk kita terapkan.
karena N orang Indonesia insya Allah sudah kena sebenarnya. Yang susah itu huruf ro Indo dan ro Arab itu beda. Yang beda kan apa? Ini ada celahnya itu sehingga dia pengucapannya ada eru seperti itu. Huruf nun, ujung lidah bertemu langit-langit dekat gusi. Selain itu, nun itu juga makhrajnya keluar dari hidung. Bagaimana maksudnya keluar dari hidung? Nun itu ada sifat yang namanya gunnah. Ya. Huruf nun ada namanya gunnah atau Indonesia-nya namanya dengang, maaf. Bukan dengang, saya salah. Namanya adalah dengung. Dengung itu apa? Dengung adalah suara yang keluar dari hidung. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak coba mengucapkan an, tapi ditutup hidungnya. An. 1, 2, 3. Kita praktekin ya. 1, 2, 3. An. Bisa nggak keluar? Enggak. Karena kenapa nggak bisa keluar? Karena dia tertutup. Dia nempel. Ujung lidahnya nempel ke langit-langit sini dan keluarnya juga beberapa banyak masuk dari hidung. Maka makhrajnya selain dari lidah dia juga ada hidung. Ya. Pertama dia ujung lidah, yang kedua dia hidung. Huruf nun. Seperti itu. Jadi keluarnya gunnah itu maksudnya suaranya keluar dari hidung. Sudah azan. Oh ini cepat. Oke, baik, kita percepat saja. Huruf nun memiliki sifat yang namanya jahr. Nah, berarti udaranya tertahan. Bagaimana tertahan? Coba Bapak. Kerasa nggak udaranya? Ada udara di sini? Enggak. Maka dia dinamakan jahr. Kemudian dia juga namanya bainiyah. Nun termasuk seperti ro. Apakah dia tertahan suaranya? Tidak, dia tidak tertahan. Kalau misalnya tertahan tuh kayak berarti sudah. Nun, apakah bisa? Kita coba. Masih bisa ngalir dia. Maka dia rohawah dong kalau mengalir. Bukan. Kalau seperti rohawah itu dia bisa dipanjangkan. Sedangkan nun nggak boleh panjang-panjang. Dia harus di bawah rohawah kadarnya. Kalau yang boleh di atas bainiyah namanya rohawah. Bisa kita main minasyaito. Kalau nun nggak bisa. Seperti itu. Namanya dia bainiyah. Jadi enggak syiddah juga tidak rohawah. Namanya bainiyah. Selain itu, pengucapan huruf nun itu lidahnya tidak angkat. Sama kayak ro tipis, enggak angkat. Kemudian infitah, lidahnya rileks, tidak dibuka. Dibuka dengan rileks, mudah keluarnya. Izlaq dan gunnah seperti yang kami katakan, gunnah itu adalah suara yang keluar dari hidung. Kita langsung praktek. Nun. Sudah azan ya? Baik, barakallahu fikum. Berarti lanjut habis azan apa selesai di sini? Selesai di sini ya. Oke, insyaallah berarti kita lanjutkan kapan-kapan saja di lain waktu. Kurang lebih nun seperti inilah dia makhrajnya. Sedikit pusing dan sedikit jelimet karena kita banyak bahas tentang materi. Prakteknya pun sedikit, cuman sekilas-sekilas saja. Cuman intinya seperti inilah kajian kita. Kalau misalnya bapak-bapak ingin berminat memperdalam, bisa temui kajian-kajian tahsin yang menghadirkan dia 2 kali sampai 1 kali pertemuan dalam seminggu. Itu bisa lebih efektif untuk membantu perkembangan bacaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bito Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.